warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Maulana, NIM 250 10110040 dari program studi ilmu komputer kelas A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah web design, yaitu sebuah website portofolio pribadi yang saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan struktur codingan website serta fitur-fitur yang terdapat pada website portofolio yang saya telah buat. Baik, langsung saja di sini. Saya akan menjelaskan indeks HTML. Struktur dasar HTML. Pada bagian awal terdapat struktur dasar HTML yang terdiri dari div HTML, head, dan body. Bagian ini merupakan kerangka utama website agar dapat ditampilkan dengan benar oleh browser. Yang kedua, pada bagian head saya menambahkan judul website menggunakan tag title. Selain itu saya menghubungkan file CSS menggunakan tag link, menghubungkan Google Font agar tampilan lebih menarik, serta font Always Home untuk menampilkan ikon seperti Instagram, Facebook, dan ikon lainnya. Nah, di sini ada header atau navbar. Bagian header berisi logo website dengan nama Farel Maulana, menu navigasi yang terdiri dari home, about, skill, portofolio, experience, dan kontak. Menu navigasi ini memudahkan atau pengguna berpindah ke setiap bagian website. Nah, di sini ada home. Pada bagian home, saya menampilkan foto profil, nama lengkap, status sebagai mahasiswa ilmu komputer, deskripsi singkat, tombol About Me, dan My Project, serta ikon media sosial Instagram dan Facebook. Bagian ini menjadi tampilan pertama yang dilihat pengunjung. Nah, di sini ada About Me. Bagian About Me berisi informasi mengenai diri saya seperti nama, NIM, kelas, email, nomor HP, riwayat pendidikan, serta tujuan karir agar pengunjung dapat mengenal saya lebih jauh. Nah, di sini ada skill. Pada bagian skill, saya menampilkan kemampuan yang saya miliki. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu kemampuan teknis dan kemampuan non-teknis. Masing-masing kemampuan ditampilkan menggunakan progress bar agar mudah dipahami. Nah, di sini ada portofolio. Bagian portofolio menampilkan proyek yang pernah saya kerjakan, yaitu website portofolio dan proyek CCTV, video proyek kenegaraan, dan proyek instalasi jaringan WiFi. Setiap proyek dilengkapi dengan gambar, deskripsi, dan teknologi atas keahlian yang digunakan. Pada bagian experience dan achievement, saya menampilkan pengalaman yang pernah saya ikuti. Yang saya ikuti yaitu organisasi futsal, praktik kerja lapangan di bidang CCTV, dan pengalaman bermain sepak bola. Bagian ini menunjukkan pengalaman serta kemampuan yang saya peroleh di luar kegiatan perkuliahan. Yang 9 di sini ada kontak. Bagian kontak berisi informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi saya, seperti email, nomor telepon, Instagram, Facebook, dan serta phone kontak yang digunakan pengunjung untuk mengirim pesan. Nah, yang 10 di sini ada footer. Bagian terakhir adalah footer yang berisi informasi hak cipta serta ucapan terima kasih pada pengunjung yang telah mengunjungi website portofolio saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan CSS. CSS atau Cascading Style saya gunakan untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik, rapi, responsif, dan nyaman digunakan. Yang pertama, di sini ada Google Font. Pada bagian ini saya mengimpor font dari Google Font agar tertulis pada website terlihat lebih modern dan mudah dibaca.
Yang kedua di sini ada reset CSS. Bagian ini berfungsi untuk menghapus margin dan padding bawaan browser sehingga tampilan website menjadi lebih rapi dan konsisten di semua browser. Nah, di sini ada root. Penjelasan bagian ini saya membuat variabel warna utama website dengan menggunakan CSS variabel. Pengaturan warna menjadi lebih mudah karena cukup mengubah nilai pada suatu tempat. Nah, di sini ada body. Bagian body digunakan untuk mengatur warna latar belakang website serta warna teks utama. Di sini ada header. Bagian header digunakan untuk mengatur tampilan navbar agar selalu berada di bagian atas halaman menggunakan posisi feedback sehingga menu tetap terlihat saat pengguna melakukan scroll. Nah, di sini ada home. Bagian home mengatur posisi foto profil dan teks menggunakan flagbox sehingga tampilan sejajar. Saya juga memberikan desain pada tombol dan ikon media sosial agar tampilan lebih menarik. Yang ketujuh ada about. Pada bagian about, saya menggunakan CSS grid agar foto dan informasi diri tersusun dengan rapi dan mudah dibaca. Yang kedelapan, di sini ada skill. Bagian skill digunakan untuk membuat progress bar yang menunjukkan tingkat kemampuan saya pada setiap skill. Di sini ada portofolio. Pada bagian portofolio, saya menggunakan grid layout agar setiap project ditampilkan dalam bentuk kartu atau chart. Saya juga menambahkan efek hover sehingga card akan sedikit terangkat ketika diarahkan menggunakan mouse. Di sini ada Xprint. Bagian Xprint memiliki tampilan yang hampir sama dengan portofolio yang menggunakan chart agar setiap pengalaman tersusun dengan rapi. Nah, di sini ada kontak. Bagian kontak digunakan untuk mengatur tata letak prompt, kontak, dan informasi kontak agar tampil berdampingan dan mudah digunakan. Nah, di sini ada footer. Bagian footer digunakan sebagai penutup website dengan memberikan informasi hak cipta serta tampilan yang sederhana. Di sini ada back to top. Bagian ini mengatur tampilan tombol back to top yang muncul ketika pengguna melakukan scroll di bawah sehingga pengguna dapat kembali ke bagian atas website dengan mudah. Terakhir, saya menggunakan media query agar website dapat menyesuaikan ukuran layar, baik saat dibuka melalui komputer atau tablet maupun smartphone. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian JavaScript. JavaScript saya gunakan untuk menambahkan interaksi dan fungsi pada website sehingga website tidak hanya menampilkan halaman statis, tetapi juga dapat merespon tindakan pengguna. Di sini bagian pertama adalah repository navbar. Kode ini berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan menu navigasi ketika tombol menu atau hamburger diklik pada tampilan smartphone. Selanjutnya terdapat fungsi tutup menu saat link diklik. Fungsinya adalah menutup kembali menu navigasi secara otomatis setelah pengguna memiliki salah satu menu. Sini ada action menu. Bagian action menu berfungsi memberikan tanda pada menu navigasi yang sedang aktif sesuai dengan posisi halaman yang sedang dilihat oleh pengguna. Nah, di sini ada top. Tombol ini akan muncul ketika pengguna melakukan scroll ke bawah. Saat tombol diklik, halaman akan kembali ke bagian atas dengan efek scroll yang halus. Bagian scroll animation digunakan untuk memberikan efek animasi pada setiap section ketika pengguna melakukan scroll. Setiap bagian website akan muncul secara bertahap sehingga tampilannya lebih menarik. Pada bagian kontak from validation, JavaScript memeriksa data yang dimasukkan oleh pengguna. Jika nama kosong atau email tidak valid, subjek terlalu pendek, atau pesan kurang dari 10 karakter, maka akan muncul pesan peringatan. Jika semua data sudah benar, akan muncul pesan bahwa formulir berhasil dikirim. Bagian typing effect digunakan untuk membuat teks
pada halaman home tampil dengan efek seperti sedang diketik. Tulisan akan berubah secara otomatis antara mahasiswa ilmu komputer, front end web developer, dan web designer. Bagian terakhir adalah progress bar animation. Kode ini memberikan animasi pada proses bar di bagian skill sehingga terlihat bergerak ketika halaman pertama kali dibuka. Baik, kita lanjut ke penjelasan website. Kita jalankan dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan website. Pada halaman home, saya menampilkan foto profil, nama lengkap, serta informasi singkat mengenai diri saya sebagai mahasiswa ilmu komputer. Saya juga menambahkan tombol About Me dan My Project agar pengunjung dapat langsung mengunjung bagian yang diinginkan. Selain itu, terdapat ikon Instagram dan Facebook yang terhubung ke akun media sosial saya. Yang kedua, di sini ada About Me. Pada bagian About Me, saya menampilkan biodata lengkap seperti nama, NIM, kelas, nomor telepon, email, serta deskripsi singkat mengenai diri saya. Saya juga menambahkan riwayat pendidikan dan tujuan karir agar pengunjung dapat mengenal saya lebih jauh. Nah, di sini pada bagian skill saya membagi kemampuan menjadi dua kategori, yaitu kemampuan teknis dan kemampuan non-teknis. Kemampuan teknis yang meliputi HTML, CSS, JavaScript, dan UI atau UX design. Sedangkan kemampuan non-teknis meliputi komunikasi kerja sama tim seperti public speaking dan problem solving. Setiap kemampuan ditampilkan menggunakan progress bar agar lebih mudah dipahami. Yang keempat, di sini ada portofolio. Pada bagian portofolio saya menampilkan beberapa proyek yang pernah saya kerjakan. Proyek pertama ada website portofolio, yaitu website yang sedang saya presentasikan. Proyek kedua adalah proyek CCTV yang berkaitan dengan instalisasi dan konfigurasi sistem CCTV. Proyek ketiga adalah video proyek penegaraan, yaitu tugas kelompok berupa pembuatan video edukasi. Proyek keempat adalah instalisasi jaringan WiFi yang meliputi pemasangan perangkat, konfigurasi router, dan pengujian jaringan. Yang kelima di sini ada experience dan achievement. Pada bagian experience dan achievement saya menampilkan berapa pengalaman yang pernah saya ikuti. Pengalaman pertama adalah mengikuti organisasi futsal yang mengajarkan saya kerja sama tim, disiplin, dan tanggung jawab. Pengalaman kedua adalah praktik kerja lapangan di bidang CCTV, di mana saya membantu proses instalasi, konfigurasi, dan perawatan sistem CCTV. Pengalaman ketiga adalah pengalaman mengikuti kegiatan sepak bola yang melatih sportivitas, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Di sini ada kontak. Pada bagian kontak saya menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi saya, seperti email, nomor telepon, Instagram, dan Facebook. Selain itu, terdapat form kontak yang dapat digunakan untuk pengunjung untuk mengirim pesan. Pada bagian paling bawah terdapat footer yang berisi informasi hak cipta serta ucapan terima kasih kepada pengunjung yang telah mengunjungi website portofolio saya. Demikian penjelasan mengenai website portofolio yang telah saya buat. Website ini saya bangun menggunakan HTML seperti struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, dan JavaScript untuk menambah interaksi sehingga website menjadi lebih menarik, responsif, dan mudah digunakan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.